Beastmaster terhebat. Bab 931. Li Qian, bersama Wu Yu, Fei Yue, Sue Yuan, dan Guru Ling, pergi ke pusat kota Snow City. Sebenarnya, tempat ini tidak bisa dianggap sebagai pusat kota. Tempat ini hanya lokasi yang relatif dekat dengan pusat kota. Li Qian berjalan-jalan di sekitar kota Suecheng, melirik sekeliling dan mengangguk sedikit. Seperti yang dikatakan Sue Yuan, meskipun suhu di kota Suecheng rendah di malam hari, namun keramaiannya tidak kalah dengan kota-kota lain. Bar, KTV, klub. Segala jenis tempat hiburan adalah hal yang lumrah. Warung makan kaki lima, hotel, kedai kopi. Makanan dan minumannya semuanya lezat. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di dekat jalan pejalan kaki. Senyum tipis tersungging di bibir Li Qian. Ada banyak toko pakaian dan perhiasan di sini. Mau masuk dan melihat-lihat. Begitu Li Qian selesai berbicara, senyum muncul di wajah Wu Yu, wanita bersayap di sampingnya. Ayo masuk dan lihat. Saat dia berbicara, dia sudah menarik lengan Sue Yuan dan memasuki jalan pejalan kaki. Sedangkan Fei Yue, Wu Yu tidak mengundangnya karena dia tidak suka berbelanja. Melihat ini, Li Qian sedikit mengernyit. Undangan penuh semangat dari wanita bersayap Wu Yu kepada Sue Yuan, sambil menarik lengan seputih saljunya ke jalan pejalan kaki, tampak aneh dari sudut pandang manapun. Berdasarkan apa yang terjadi pagi ini, Li Qian punya gambaran kasar. Mungkinkah Wu Yu, wanita dari klan bersayap, sedang mencoba merekrut Sue Yuan ke dalam kelompoknya? Ini tampaknya agak tidak biasa baginya. Li Qian menggelengkan kepalanya pelan, menjernihkan pikirannya dan menghentikan dirinya dari berpikir berlebihan. Tidak peduli apa yang dipikirkan Wu Yu, wanita bersayap itu, selama dia tidak berbicara, semua rencananya akan sia-sia. Dengan pemikiran itu, dia melangkah maju dan menemani ketiga wanita itu ke jalan pejalan kaki. Sue Yuan dan Wu Yu memimpin jalan, wajah mereka penuh kegembiraan, dan memasuki toko pakaian tradisional. Fei Yue memilih kursi di jalan panjang di luar toko dan duduk. Li Qian tidak terlalu memikirkannya dan duduk di sebelah Fei Yue. Dia menoleh dan melirik sekilas, hanya untuk melihat bahwa Guru Ling tengah berdiri di pintu masuk jalan pejalan kaki, tampaknya tengah menatap ke arah tertentu. Guru Ling, ada apa? Apa yang sedang Anda lihat? Tanya Li Qian langsung setelah melihat ini. Guru Ling berbalik dan dengan santai menjawab, tidak apa-apa. Kemudian, dia melangkah dan mengikuti, akhirnya duduk di sebelah Li Qian. Sementara itu, di ruang pribadi sebuah restoran tidak jauh dari sini, seorang pria parubaya menyeka keringat dari dahinya. Pria itu berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, mengerikan sekali. Saya hanya melirik ke jendela beberapa kali, dan dia hampir menyadari ada yang tidak beres. Untungnya, aku sempat mengalihkan pandangan, sehingga tak ada yang curiga padaku. Pria parubaya itu berambut putih seperti Sue Yuan, berwajah panjang, dan berhidung bengkok. Di sampingnya, seorang pria gemuk berwajah bulat dan setengah baya melotot tajam ke arahnya. Duduk di sebelah pria berwajah bulat, setengah baya, dan gemuk itu adalah seorang pria tua kurus yang tampak biasa-biasa saja. Tatapan lelaki tua kurus itu dingin dan tajam saat ia menatap pria berhidung bengkok itu, sikap dinginnya tak tersamarkan. Rasa ingin tahu membunuh kucing itu, Sue Ying. Kuharap kau ingat pelajaran ini dan jangan melakukan hal bodoh lagi. Kalau tidak, bahkan jika pihak lain tidak tahu, aku akan langsung membunuhmu. Ya, dia ahli tingkat dewa dengan kekuatan mental dan intuisi yang luar biasa kuat. Kalau kau memata-matainya seperti ini, kemungkinan besar kau akan ketahuan. Pria gemuk parubaya itu juga berambut putih pendek. Ia berpura-pura menyalahkan, tetapi sebenarnya, ia berusaha membebaskan pria berhidung bengkok, yang juga dikenal sebagai elang salju. Harimau salju, masalah ini sangat penting. Kuharap kau tidak menganggapnya enteng, lelaki tua berwajah tirus itu memperingatkan lagi. Yang mulia, yakinlah, kami pasti akan lebih berhati-hati mulai sekarang, kata Fatih Suehu. Demi tujuan yang lebih besar, demi Dewa Iblis Langit Hitam yang abadi, kami pasti akan melakukan yang terbaik dalam operasi ini. Pria tua berwajah kurus itu, yang juga dikenal sebagai utusan suci, memiliki ekspresi serius dan tidak banyak bicara. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri, dengan ahli tingkat dewa klan obsidian yang melindungiku, aku mungkin tidak akan punya banyak kesempatan untuk bergerak di luar. Mari beralih ke rencana B. Fatih Suehu berkata, yang mulia bijaksana. Menurut pendapat pribadi saya, rencana B adalah pilihan yang paling aman. Jika kita akan menjalankan rencana B, bagaimana persiapanmu? Tanya utusan suci. Pria berhidung bengkok, Snow Eagle, menjawab sambil tersenyum dan nada memuja, semuanya sudah siap. Kami telah menyelidiki pertahanan di altar leluhur. Besok, selama Yang Mulia memberi perintah, kita akan punya cara untuk menghadapi para penjaga itu. Saat itu tiba, selama kita menghancurkan susunan teleportasi itu, Li Qian dan kelompoknya akan terjebak seperti kura-kura dalam toples. Pria gemuk, Snow Tiger, tertawa, sederhana dan jujur. Pria tua kurus kering itu, yang juga dikenal sebagai utusan suci, mengangguk. Setelah kau membereskan para penjaga klan salju dan menghancurkan susunan teleportasi, serahkan sisanya padaku. Saya punya cara untuk menenggelamkan ruang kecil itu secara langsung. Pada saat itu, ruang sempit itu kemungkinan besar akan jatuh ke kedalaman dimensi. Bahkan dengan perlindungan ahli tingkat dewa,
ada kemungkinan besar Li Qian, seorang jenius sekali dalam seabad yang dibesarkan oleh Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir, akan binasa di dalamnya. Mendengar ini, pria gemuk, harimau salju, mengacungkan jempol kepada utusan suci, katanya, utusan suci memang bijaksana. Sayang sekali orang-orang klan salju itu begitu keras kepala dan bodoh. Mereka tidak menyadari bahwa dunia akan segera hancur. Hanya dengan mengikuti Dewa Iblis Langit Hitam yang agung, mereka bisa lolos dari kehancuran. Tidak perlu lagi menyelidiki klan salju. Orang tua kurus itu berkata dengan suara tenang dan tidak tergesa-gesa, setelah melancarkan serangan ini, kalian berdua harus mundur. Mulai sekarang, dedikasikan dirimu sepenuh hati untuk melayani kultus Dewa Hitam kami. Masa depanmu pasti cerah, tentu saja. Terima kasih atas bimbinganmu, utusan suci. Begitu kata, utusan suci, terucap, Sue Ying dan Sue Yu saling membungkuk dengan gestur yang aneh. Di dalam jalan pejalan kaki, Wu Yu dan Sue Yuan telah mengunjungi beberapa toko. Li Qian dan Guru Ling menjaga jarak sedikit di belakang mereka. Ini minuman spesial dari Snow City, silakan coba. Saat mereka berdua sedang berjalan-jalan, Fei Yue tiba-tiba menyodorkan dua minuman berwarna merah muda. Li Qian mengambil minuman itu, memasukkan sedotan, dan mulai menyeruputnya. Setelah menyesapnya, ia mengangguk kecil. Menyegarkan, manis dengan sedikit rasa asam, rasanya cukup enak. Mengapa kamu tidak pergi memilih beberapa pakaian? Tanya Li Qian sambil meminum minuman merah muda yang diberikan Fei Yue padanya. Jangan malu-malu, cewek juga harus punya hobi yang feminin. Dia selalu memiliki wajah yang muram. Dia sama sekali tidak lucu. Mendengar ini, Guru Ling segera mundur beberapa langkah. Mereka berdua, sungguh, begitu mesra di hadapanku, apa bedanya itu dengan memaksaku makan makanan anjing? Saat Fei Yue melihat Zero Sensei berjalan pergi, rona merah langka muncul di wajahnya. Dia melihat ke arah toko tempat Wu Yu dan Sue Yuan berada, lalu segera berjalan ke sana. Bab 932. Setelah berjalan-jalan selama 2 jam yang ramai dan menyenangkan, Li Qian dan teman-temannya akhirnya kembali ke penginapan mereka, kegembiraan mereka telah habis. Yaitu, rumah Sue Yuan. Kembali ke lantai 3 bangunan berbentuk piramida itu, Li Qian cepat-cepat mandi dan berbaring di tempat tidur, tak lama kemudian tertidur lelap. Setelah 1,5 hari belajar, Li Qian memperoleh pemahaman umum mengenai apa yang disebut metode evolusi universal. Proses evolusi umum klan salju, atau lebih tepatnya, klan Xuansui, sebenarnya tidak rumit. Ada 4 elemen inti. Pertama, kondisi fisik yang dibutuhkan untuk evolusi harus dipenuhi. Bila diterapkan pada hewan peliharaan, itu melambangkan tercapainya batas potensi spesiesnya. Tentu saja hal ini tidak berlaku bagi ras manusia yang istimewa. Apa yang disebut memenuhi persyaratan fisik, berarti penyakit genetik mulai muncul. Titik ini, meskipun mungkin disebut penyakit, lebih tepat digambarkan sebagai cacat. Itu adalah cacat genetik. Kelemahan ini memungkinkan Sue Yuan meningkatkan kekuatannya dengan cepat dalam waktu singkat, tetapi dengan mengorbankan penggunaan kekuatan hidupnya secara berlebihan. Dapat dikatakan bahwa cacat genetik ini adalah pedang bermata dua yang dapat melukai musuh hingga 800 kali, tetapi juga membahayakan diri sendiri hingga 1000 kali. Sue Yuan sebenarnya telah memenuhi persyaratan ini. Jika cacat genetisnya belum mulai terlihat, dia tidak akan begitu bersemangat untuk menyelesaikan evolusi. Tentu saja, urgensi ini relatif. Masih mungkin untuk bertahan selama 1 atau 2 tahun. Ini juga sebabnya Li Qian tidak melakukan penelitian siang dan malam. Kondisi kedua adalah skill transformasi es. Ini adalah keterampilan inti klan Xuansui. Tidak hanya dapat menjebak musuh tetapi juga melindungi diri sendiri di saat-saat kritis. Siang hari ini dan sore kemarin, saat Li Qian tengah mempelajari aksara kuno klan salju pada prasasti batu di dunia kecil pulau terapung itu, Sue Yuan terus-menerus melatih keterampilan ini tak jauh darinya. Menurut metode evolusi umum, salah satu syarat penting adalah melatih keterampilan ini hingga tingkat penguasaan. Dengan pemahaman Sue Yuan dan dukungan penuh Sue Feng, menyelesaikan tugas ini tidaklah sulit. Karena itu, Li Qian tidak khawatir sama sekali. Kondisi ketiga cukup khusus. Ia melibatkan ritual pengorbanan kuno yang memerlukan penggunaan formasi. Itu seharusnya menjadi semacam tarian. Li Qian tidak terlalu khawatir tentang hal ini. Ia sudah pernah mengalaminya di reruntuhan Rongren dan bahkan berkonsultasi dengan Guru Liang. Berdasarkan aksara etnis Sue kuno dan pola yang terukir pada prasasti batu, ia yakin dapat menguasai kedua ritual dan formasi tersebut dalam waktu singkat. Kondisi terakhir, yang juga merupakan kondisi keempat, cukup khusus dan memerlukan benda yang sangat aneh dan luar biasa untuk membantu penerapannya. Mutiara Jiwa Salju. Sebenarnya, mutiara jiwa salju ini bukanlah material yang luar biasa. Itu adalah sejenis ramuan batin. Inti dalam yang hanya dapat dibentuk dalam tubuh klan Xuansui. Kondisi ini tidak mungkin dapat dipenuhi oleh Sue Yuan sendirian, tetapi dengan dukungan seluruh klan Sue, seharusnya tidak sulit untuk mencapainya. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah Anda harus sangat berhati-hati saat Anda bertanggung jawab atas evolusi. Kerusakan pada mutiara jiwa salju akan memengaruhi tubuh utama. Jika Anda tidak berhati-hati selama proses evolusi, Anda mungkin melukai pemilik mutiara jiwa salju. Keempat unsur evolusi ini diekstraksi dari informasi kompleks pada prasasti batu.
Keempat elemen evolusi ini menyebabkan nilai kemajuan tugas 2 pada panel tugas Li Qian, yang merupakan metode evolusi Sui Yuan berikutnya, meningkat langsung menjadi 85%. Hanya tinggal 15% lagi sebelum saya dapat menyerahkan tugas ini. Dan 15% terakhir ini tidak diragukan lagi berasal dari perbedaan individu Sui Yuan. Hari ketiga. Sama seperti hari kedua. Setelah sarapan, tanpa membuang waktu, Li Qian langsung menuju ke ruang kecil di dalam altar kuno klan salju. Setibanya di Pulau Terapung, dia duduk bersila di bawah prasasti batu dan mulai merenung. Dia dengan cermat meninjau metode evolusi universal klan Xuanzue, dan kemudian mulai merenung. Pertimbangkan perbedaan individu di antara layang-layang salju. Memikirkan aspek ini mungkin tampak sederhana, tetapi kenyataannya cukup rumit. Setidaknya sampai sekarang, Li Qian belum memberikan satu petunjuk pun. Dia tidak terburu-buru. Prasasti batu itu dipenuhi dengan tulisan padat yang mencatat banyak kasus evolusi yang berhasil dari orang-orang Xuanzue. Li Qian merasa bahwa dengan mempelajari kasus-kasus ini dengan saksama, dia seharusnya dapat menemukan inspirasi darinya. Ibu Sue Yuan, Sue Yu, adalah anggota klan Xuanzue, dan dia sudah menyelesaikan satu evolusi. Lihatlah evolusinya, apa yang membuatnya berbeda. Petik 2. Di dalam ruang sempit Pulau Terapung, di bawah prasasti batu, Li Qian termenung dalam pikirannya. Sementara itu, di luar, dekat altar kuno klan salju, dua sosok berjalan tanpa tergesa-gesa. Kedua sosok itu adalah pria parubaya. Yang satu memiliki kepala bulat dan telinga besar, serta perawakan gemuk, sementara yang lain memiliki wajah dingin dan kejam serta hidung bengkok. Itu adalah Snow Tiger dan Snow Eagle. Keduanya berjalan dan berbicara, dan tak lama kemudian mereka tiba di dekat altar kuno. Tepat saat mereka terus berjalan, bersiap menaiki tangga batu, sesosok tubuh melesat datang bagai kilat, membawa senjata energi di punggungnya, dan menghalangi jalan mereka. Mereka mulai berkomunikasi dengan nada pelan. Alasan Suehu sederhana, hari pengorbanan klan salju akan segera tiba. Tempat utamanya akan berada di sini. Dia datang khusus untuk memeriksa altar. Mari kita lihat apakah ada yang perlu diperbaiki. Karena Suehu dan Sueying merupakan anggota berpangkat tinggi di klan salju, para penjaga yang ditempatkan di sana tidak terlalu mempermasalahkannya dan membiarkan mereka lewat setelah pengumuman singkat. Kalau begitu, terima kasih banyak, sepupu kera salju. Harimau salju mengucapkan terima kasih dengan singkat, lalu bersama elang salju, mereka mulai memeriksa. Mereka memeriksa altar itu dengan saksama, seolah-olah mereka benar-benar ada di sana untuk memeriksa kondisinya. Keduanya memeriksa, saling melirik satu sama lain sesekali. Sesaat kemudian, kilatan jahat melintas di mata Sueying. Segera setelah itu, kabut putih tebal mulai menyebar dengan cepat keluar dari mereka berdua. Para penjaga yang bertugas di dekat altar melihat kejadian ini tetapi tidak terlalu mempermasalahkannya. Di dekat altar kuno, suhunya rendah dan cuaca ekstrim sering terjadi, jadi menemui kabut tebal seperti itu bukanlah hal yang aneh. Jadi, tak seorang pun dari mereka yang menganggapnya serius. Di antara mereka, penjaga laki-laki muda yang Suehu panggil, sepupu kera salju, memiliki sedikit keraguan di matanya. Akan tetapi, ia segera menepis keraguan itu. Dia melirik ke atas altar, lalu mengalihkan pandangan dan terus menatap lurus ke depan. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi tiba-tiba dia merasa kelopak matanya sangat berat, dan rasa kantuk yang kuat melandanya bagai tsunami. Si kera salju menggelengkan kepalanya sedikit, tampak agak bingung. Ada apa ini? Kenapa aku ngantuk sekali? Aku tidur nyenyak sekali tadi malam. Secara logika, situasi ini seharusnya tidak terjadi. Kesadarannya mulai memudar, dan tak lama kemudian, ia terjatuh ke tanah dengan suara keras. Tepat sebelum menutup matanya, ia berusaha membukanya dan mengamati area tersebut. Yang mengejutkannya, ia mendapati, disertai serangkaian suara bergerak, sejumlah besar penjaga telah tumbang di dekat altar kuno itu, bagaikan gandum yang sedang dipanen. Bab 933. Di dekat altar kuno klan salju, para penjaga yang berdiri di sana dengan senjata di tangan mereka segera tertutup kabut putih, dan satu demi satu mereka jatuh seperti gandum yang dipanen. Serangan penjaga muda, Snow Ape, akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah di saat-saat terakhir sebelum tubuhnya ambruk. Dia ingin berteriak untuk memberitahu yang lain di klan bahwa sesuatu telah terjadi, bahwa Snow Eagle dan Snow Tiger telah mengkhianati mereka. Sayangnya, tanpa sadar ia telah menyerap sejumlah kabut putih, dan tubuhnya telah kehilangan kendali. Pada titik ini, bahkan jika dia ingin berbicara dan mengingatkannya, dia tidak bisa, karena setelah berhasil mengucapkan dua kata, dia benar-benar kehilangan kesadaran dan jatuh koma. Pada saat-saat terakhirnya sebelum koma, hatinya dipenuhi penyesalan, bukan karena ketidakpahamannya terhadap pengkhianatan Sueying dan Suehu, melainkan karena kecerobohan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas. Di puncak altar kuno, di panggung batu, menatap para pengawal yang telah tumbang, Sueying dan Suehu bertukar pandang, lalu, tanpa pengaturan sebelumnya, senyum sinis muncul di wajah mereka. Lahir dalam kesulitan, mati dalam kenyamanan. Sepertinya klan salju memang hidup terlalu nyaman selama bertahun-tahun, tanpa sedikit pun rasa waspada, kata elang salju dengan senyum sinis, suaranya penuh sarkasme. Bukankah ini lebih baik? Ini menghemat energi kita. Suehu melirik ke sekeliling altar lalu berkata dengan suara tenang dan santai. Baiklah, jangan buang-buang waktu lagi.
Cepat hancurkan susunan teleportasi itu. Saat mereka berbicara, Sueho mengambil langkah pertama dan mulai bergerak menuju susunan teleportasi tak jauh dari sana. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan saat berikutnya, cahaya lingkaran pemanggilan tiba-tiba bersinar terang. Saat lingkaran pemanggilan menyala, seekor rubah putih salju dengan 3 ekor muncul dari udara tipis di altar. Rubah putih salju ukurannya tidak biasa, jelas berbeda dari rubah biasa, dan ukurannya kira-kira sebesar anak sapi. Hewan peliharaan ini, alih-alih tampil anggun atau lucu, justru memancarkan kesan ganas. Rubah salju ekor 3, pergi dan hancurkan susunan teleportasi di sana. Harimau salju cukup berhati-hati dalam tindakannya. Ia tidak melakukannya sendiri, melainkan memanggil binatang peliharaannya dan memberi perintah. Rubah salju berekor 3 menerima perintah dari harimau salju dan, tanpa ragu, segera menyerang lokasi susunan teleportasi. Energi putih susu mulai mengembun di mulutnya. Suara mendesing. Energi putih susu mengembun di mulut rubah salju berekor 3, dan dalam sekejap mata, energi itu mengembun menjadi bola energi seukuran keranjang bunga, yang tampak menakutkan. Bola energi mengembun di mulut rubah salju berekor 3, lalu melesat keluar dengan kecepatan luar biasa cepat, sasarannya adalah susunan teleportasi tak jauh dari sana. Melihat ini, Sueho dan Sueying merasa yakin bahwa mereka telah berhasil, dan raut kegembiraan tanpa sadar muncul di wajah mereka. Ledakan. Pada saat kritis ini, bola energi berwarna abu-abu keperakan melesat dan bertabrakan dengan bola energi berwarna putih susu. Kedua bola energi itu bertabrakan, langsung menimbulkan ledakan dahsyat. Saat ledakan itu terdengar, gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Karena kedekatannya, rubah salju berekor 3 bertabrakan langsung dengan gelombang kejut dan terpental secara horizontal sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Kejatuhan yang tiba-tiba dan tak terduga ini menyebabkan rubah salju berekor 3 menderita beberapa luka. Cedera itu tidak tampak serius, tetapi langsung membuat kedua orang dan hewan peliharaan mereka waspada. Mereka semua mengaktifkan susunan pemanggilan mereka dan memanggil hewan peliharaan mereka. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Setelah memanggil semua hewan peliharaannya untuk melindunginya, Snow Tiger akhirnya merasa sedikit aman. Tiba-tiba ia berbicara, suaranya dingin dan tajam. Bagaimana mungkin ada penjaga di sini? Di sampingnya, Sueying juga memanggil semua hewan peliharaannya dan berseru tak percaya. Memang tidak ada penjaga di sini lagi, tapi hewan peliharaan penjaga masih ada. Tepat ketika keduanya kebingungan, sesosok tubuh keluar dari asap dan debu dengan santai dan berkata dengan suara tenang. Sosok yang muncul dari asap dan debu adalah seorang pria muda yang tampaknya baru berusia 30-an. Pemuda itu mengenakan baju zirah abu-abu keperakan, wajahnya tegas dan memancarkan aura kewibawaan, seperti seorang jenderal yang baru kembali dari medan perang. "Siapa kau?" tanya Snow Tiger tanpa ragu saat dia melihat pemuda berbaju besi yang tiba-tiba muncul. Intuisinya mengatakan bahwa pria muda berbaju besi di depannya bukanlah orang biasa, dan misi mereka mungkin akan berakhir dengan bencana. "Siapa aku, identitasku, apa kau belum bisa menebaknya?" Pemuda itu, mengenakan baju zirah abu-abu keperakan dan memegang tombak berumbai merah, berbicara, suaranya sedingin angin utara di tengah musim dingin. Sueho menoleh ke belakang pria muda berbaju zirah itu, tempat patung es telah lenyap, hanya menyisakan tumpukan pecahan es. Harimau es neter yang legendaris. Bagaimana mungkin? Kenapa ada hewan peliharaan seseram itu di sini? Harimau salju mengingat kembali patung es yang telah lenyap, lalu mengenali pemuda berbaju besi itu. Saat itu, keringat tipis muncul di dahinya. Pemuda berbaju besi, Ice Tiger, melihat bahwa Snow Tiger dan pria lainnya telah mengenali identitasnya, tidak menyangkalnya. Ia berbicara, suaranya juga dipenuhi sarkasme, alasannya sederhana, untuk berjaga-jaga terhadap anjing pengkhianat sepertimu. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, memberikan tekanan besar pada Sueho dan Sueying. Setelah berjalan beberapa langkah, dia memperlambat langkahnya dan bertanya dengan sedikit kebingungan, "Aku penasaran, klan salju telah melahirkanmu, membesarkanmu, dan mendidikmu hingga mencapai tingkat Roh Kudus, jadi mengapa kau mengkhianati mereka? Kenapa kau mengkhianatiku?" Elang salju merenungkan pertanyaan harimau es, lalu tertawa terbahak-bahak, "Hahaha. Kenapa tidak mengkhianati mereka saja?" Matanya melebar, nadanya berubah histeris. "Apa aku benar-benar harus mengikutimu menyusuri jalan gelap ini dan terkubur bersama dunia ini? Aku tidak mau mati." Bibir pria muda berbaju besi itu berkedut sedikit saat mendengar kata-kata Sueying. Dia memutar matanya, merasa tidak bisa berkata apa-apa karena frustrasi. Bodoh sekali. Setelah melontarkan sindiran, ia menggoyangkan tombak di tangannya, dan semangat juang yang membara pun mulai bangkit dari tubuhnya. Jelas, pria muda berbaju besi di depannya telah memutuskan untuk membunuhnya. Bab 934. Pemuda berbaju besi, yang telah berubah wujud dari harimau neter es, berjalan selangkah demi selangkah. Ia memegang tombak panjang dan berbicara dengan nada dingin dan tanpa ampun, "Dasar dua orang bodoh." Ia mengerutkan kening dan melanjutkan, masih menyimpan secercah nasihat berkat perlindungannya terhadap klan salju selama beberapa generasi. Krisis peradaban pasti akan datang, tetapi jika lembaga-lembaga nasional, 8 kekuatan besar, dan tentara tidak dapat menyelesaikannya, mengapa seekor tikus yang bersembunyi di selokan bisa melewatinya dengan aman? Dewa Iblis Langit Hitam yang Agung pasti bisa mengatasi krisis peradaban ini.
Balas elang salju dengan tegas setelah mendengar kata-kata harimau Nether Es, wajahnya yang sudah menyeramkan menjadi semakin ganas. Ice Tiger mendengus, mengabaikan kata-kata Snow Eagle, dan malah mengalihkan pandangannya ke Snow Tiger yang gemuk. Snow Tiger, kau sedikit lebih pintar dari orang ini. Kau benar-benar percaya hal-hal yang muncul tiba-tiba, seperti gigi atas yang saling bertabrakan dengan gigi bawah. Dewa Iblis Langit Hitam telah melewati 4 krisis peradaban. Jika dia saja tidak bisa, maka tidak ada orang lain yang bisa. Sueho menggelengkan kepalanya, nadanya tetap tegas. Tentu saja, seberapa besar hal ini berasal dari hatinya dan seberapa besar karena ia terjebak di dalamnya dan tidak punya cara untuk kembali, tidak diketahui. Klan Saljumu, warisan dari era ketiga, juga telah selamat dari 2 krisis peradaban. Apa gunanya? Harimau Es menggelengkan kepala dan tertawa getir. Ia mengeratkan cengkramannya pada tombak berumbai merah, dan raut wajahnya berubah tegas. Karena kedua orang ini tetap keras kepala, tak perlu lagi membujuk mereka. Sebagai binatang kontrak dari leluhur tertentu klan salju, Macan Es pada dasarnya adalah tetua bagi mereka berdua. Macan Es merasa sudah sepantasnya ia memberi mereka pelajaran. Sekalipun kedua pengkhianat itu terbunuh, tak seorang pun berani mengatakan apapun. Kali ini, krisis peradaban era kelima berbeda. Mungkin ini adalah era pemusnahan kosmik yang sesungguhnya. Dia melangkah maju, suaranya semakin dingin, jika seluruh peradaban manusia tidak bisa berbuat apa-apa, mengapa tikus-tikus yang bersembunyi di selokan ini dibiarkan hidup? Akhirnya, ia menjawab dengan tegas, jika mereka benar-benar punya metode seperti itu, bagaimana mungkin penguasa alam semesta yang luas ini adalah manusia? Mereka pasti sudah menjadi mangsa mereka sejak lama. Ini adalah prinsip-prinsip yang saya, sebagai hewan peliharaan, sudah tahu, namun Anda dengan bodohnya memilih untuk mempercayainya. Tepat saat Ice Tiger selesai berbicara, sesosok tubuh melesat turun dari atas altar kuno. Ia mengenakan jubah hitam dan topeng bermotif, hanya memperlihatkan matanya. Ice Tiger, kau tak perlu membuat masalah di sini. Kau hanyalah orang menyedihkan yang tak tahu apa-apa tentang banyak hal. Pria bertopeng bermotif itu mendarat, melirik dingin ke arah Ice Tiger, lalu melanjutkan topik sebelumnya dengan nada mengejek. Saat melihat pria bertopeng bercorak itu tiba-tiba muncul, Sueying dan Sueho segera bergegas menghampiri dan berdiri di kedua sisinya, mengambil sikap sebagai bawahan yang setia. Dengan kemunculan orang ini, mereka akhirnya memiliki pilar dukungan. Suara pria bertopeng itu berat dan agak serak, jelas suara seorang pria tua. Ia melanjutkan apa yang telah ia tinggalkan, dengan berkata, aku tidak menyangkal bahwa memang ada beberapa individu kuat di antara umat manusia yang mungkin memiliki cara untuk menghindari krisis kehancuran peradaban ini. Namun, di alam semesta yang luas ini, jumlah manusia begitu besar sehingga mereka tidak dapat melindungi semua orang. Tapi kultus Dewa Hitam kita berbeda. Jumlah kita sangat sedikit, dan Dewa Hitam sepenuhnya mampu melindungi kita saat kita menyelinap memasuki era baru. Ya, benar. Kau memang monster, tapi berani-beraninya kau mencoba memengaruhi pikiranku. Pria bertopeng bercorak itu memberikan alasan. Sebelum Ice Tiger sempat membantahnya, Snow Eagle dan Snow Tiger di sampingnya tak sabar untuk menimpali, seolah menyemangati diri sendiri atau menghipnotis diri sendiri untuk memperkuat keyakinan mereka. Keduanya tahu betul bahwa tidak ada jalan kembali sekarang. Pada titik ini, jika alasan pengkhianatan itu hanya dalih yang digunakan orang lain untuk menipu mereka, mereka tidak dapat membayangkan seberapa runtuhnya mentalitas mereka. Jadi, meskipun mereka sekarang menyadari bahwa kultus Dewa Hitam kemungkinan hanya mencoba menipu mereka, mereka masih harus membuat penipuan ini menjadi kenyataan. Untuk melindungi harga dirinya yang menyedihkan, jika tidak, seseorang akan terlihat sangat bodoh dan dungu seperti babi. Aku heran kenapa dua orang bodoh luar biasa ini berani menyerang altar kuno klan salju. Ternyata ada utusan suci dari kultus Dewa Hitam yang bersembunyi di belakang mereka. Ice Tiger mengeratkan cengkramannya pada tombak berumbai merah sambil menatap pria bertopeng bermotif yang tiba-tiba muncul, semangat juangnya semakin membara. Ayo selesaikan ini dengan cepat dan jangan beri dia kesempatan lagi untuk menunda. Pria bertopeng bercorak itu melihat semangat juang yang membara di mata Ice Tiger. Tanpa membuang waktu, ia tak berani menunda lagi dan meraung sebelum melancarkan serangan pertama. Saat dia menyerang, lingkaran pemanggilan berkelebat, dan dua binatang peliharaan langsung muncul di atas kepalanya. Salah satunya adalah binatang peliharaan berbentuk naga yang seluruhnya hitam dan memiliki satu tanduk di kepalanya. Yang lainnya adalah hewan peliharaan humanoid dengan 4 pasang sayap hitam legam, topeng hantu di wajahnya, telinga runcing, dan kulit abu-abu kebiruan yang aneh. Pluto Dragon, Fallen Angel, maju. Pria bertopeng bermotif memberi perintah segera setelah kedua hewan peliharaan itu muncul. Setelah menerima perintah, kedua binatang itu langsung menyerbu tanpa ragu-ragu. Di tangan malaikat yang jatuh itu, cahaya mengalir, dan tak lama kemudian, senjata berbentuk tongkat berwarna hitam legam muncul. Naga Pluto merentangkan sepasang cakarnya yang berkilau dan menyerang langsung sumbernya. Serahkan Ice Nether Tiger ini padaku. Kalian berdua, manfaatkan kesempatan ini dan hancurkan susunan teleportasi di sini. Melihat dua binatang peliharaan yang sudah menyerang, pria bertopeng bercorak itu segera memerintahkan elang salju dan harimau salju untuk mendampinginya. Tujuan utama mereka datang ke sini untuk melancarkan serangan mendadak bukanlah klan salju, melainkan Likian dan kelompoknya yang tinggal di ruang kecil di Pulau Terapung.
Bagaimanapun, ini wilayah klan salju, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Untuk mendesak mereka bertindak cepat dan menghancurkan susunan teleportasi, pria bertopeng bermotif itu memberikan pengingat khusus, jika pasukan utama klan salju menemukan kita, kita akan berada dalam masalah besar. Elang salju dan harimau salju saling berpandangan. Tahu mereka tak punya jalan keluar, mereka pun bergegas keluar tanpa ragu, serentak memerintahkan hewan peliharaan mereka untuk mengerahkan kemampuan mereka ke arah susunan teleportasi. Sang harimau es, menghadapi dua lawan yang levelnya sama dan serangan dari 10 hewan peliharaan level Sein, tiba-tiba mendapati dirinya berada di bawah tekanan yang sangat besar. Alasan saya membuang banyak waktu berbicara dengan mereka hanyalah untuk mengulur waktu. Sekarang tampaknya pihak lain telah jelas menyadari hal ini. Dia tidak mundur, tetapi malah menyerang mereka dengan tombak di tangan. Tanpa memperlihatkan wujud aslinya, macan es bertarung dalam wujud manusia. Dalam bentuk fisiknya saat ini, kecepatannya adalah yang tercepat. Tentu saja, secara relatif, mempertahankan wujud manusia dalam pertempuran akan mengurangi kekuatan serangannya, tetapi ini tidak penting baginya saat ini. Karena saat ini ia sedang menghadapi serangan dari begitu banyak hewan peliharaan, pada dasarnya mustahil baginya untuk mengambil inisiatif menyerang. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah terus bermanuver. Sementara itu, di dalam ruang kecil Pulau Terapung, Li Qian masih mempelajari aksara kuno klan salju di bawah prasasti batu. Dia telah menghafal sebagian besar informasi, tetapi setiap kali dia menemukan sesuatu yang tidak dia pahami, dia akan tetap mencarinya dan meninjaunya lagi. Dengan meninjau yang lama dan mempelajari yang baru, seseorang dapat menjadi guru. Li Qian cukup jelas tentang ini. Dia begitu asyik meninjau pelajarannya sehingga dia tidak menyadari perubahan di sekelilingnya. Namun, Guru Zero segera menyadari ada sesuatu yang salah. Tidak jauh dari mereka, pada susunan teleportasi yang menuju ke dunia luar, cahaya merah redup mulai berkedip. Hah, ada apa? Tanya Guru Zero bingung melihat pemandangan ini. Berdasarkan persepsinya sebagai ahli tingkat dewa, ia merasakan sedikit kegelisahan. Formasi di luar telah berubah. Keluar dari sini segera. Sebagai ahli formasi, Fei Yue melihat masalah itu sekilas. Ia segera berbalik dan berteriak pada Li Qian, yang masih duduk di bawah prasasti batu. Bab 935. Di dalam ruang kecil Pulau Terapung. Li Qian mendengar teriakan Fei Yue. Dia tertegun sejenak, lalu segera menyadari apa yang terjadi dan berlari keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Li Qian dan Fei Yue akan bersatu kembali. Kelompok itu bergegas ke lokasi susunan teleportasi tanpa henti. Sebagai tuan rumah dan penguasa tempat ini, Sui Yuan tentu saja berhak menggunakan susunan teleportasi ini. Tanpa keraguan sedikit pun, dia langsung menggunakan kekuatan mentalnya untuk berkomunikasi dengan pola susunan yang terbentang di tanah, bersiap untuk mengaktifkan susunan itu. Di tanah, susunan teleportasi dengan diameter sekitar 10 meter telah memancarkan cahaya merah pucat. Saat Sui Yuan menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya, tiba-tiba benda itu berubah dan mulai memancarkan cahaya biru pucat. Tak jauh dari situ, Fei Yue terus mengamati dengan saksama. Alisnya berkerut, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Cahaya biru pucat itu semakin kuat dan kuat. Tepat ketika semua orang mengira mereka akan dapat meninggalkan ruang sempit ini dan pergi ke dunia luar melalui susunan teleportasi ini di saat berikutnya. Tiba-tiba, situasinya berubah drastis menjadi lebih buruk. Cahaya biru pucat itu tiba-tiba meredup. Energi dalam seluruh susunan teleportasi mulai menghilang. Yang lebih mengejutkan lagi, disertai bunyi, berderak retakan yang mengerikan muncul pada pola susunan tersebut. Fei Yue menyaksikan adegan ini tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tanpa ragu sedikit pun, dia melompat setelah cahaya biru pucat itu meredup, lalu dengan cepat membentuk beberapa segel tangan yang aneh. Kekuatan spiritualnya menyebar dan mulai berkomunikasi dengan susunan teleportasi di tanah. Saat kekuatan spiritualnya menyebar, retakan formasi menjadi terlihat oleh mata telanjang, dan mulai stabil. Sesaat kemudian, cahaya biru pucat mulai memancar dari susunan itu sekali lagi. Wajah Sui Yuan dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan saat dia melihat pemandangan ini. Perlu dicatat bahwa susunan teleportasi ini disusun oleh beberapa master susunan tingkat tinggi dalam klan salju. Fei Yue, di sisi lain, baru berada di pulau terapung kecil ini untuk waktu yang singkat. Saya hanya menggunakan susunan teleportasi ini beberapa kali. Bagaimana dia bisa mengetahui inti dari formasi ini? Mereka bahkan memiliki kendali lebih besar daripada diri mereka sendiri. Sungguh tidak dapat dipercaya. Tentu saja, ini juga menunjukkan betapa mengerikannya kemampuan formasi susunan Fei Yue dan betapa mengerikannya bakat formasi susunannya. Cahaya biru pucat terus berkedip, lalu mulai mengembun, berlangsung selama sekitar 1 menit. Tepat saat Li Qian dan rekan-rekannya mengira mereka dapat melarikan diri melalui formasi tersebut dan penasaran dengan apa yang terjadi di luar, cahaya pada formasi tersebut meredup lagi. Kematian ini, seperti efek domino, langsung memicu sesuatu. Suara berderak dari formasi itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Retakannya seperti jaring laba-laba, rapat, menutupi hampir seluruh susunan teleportasi. Fei Yue mendesah dalam-dalam, lalu berkata tanpa daya, susunan teleportasi di luar telah hancur total. Sekarang, sia-sia saja kita mempertahankan susunan satu arah di sini, sekeras apapun kita berusaha. Selain itu,
hal ini pasti akan terpengaruh, dan memperbaikinya hampir mustahil. Li Qian dan Guru Ling bertukar pandang setelah mendengar ini. Ekspresi serius perlahan muncul di wajah mereka. Mengingat situasi ini, dapat diduga bahwa sesuatu yang tidak terduga pasti telah terjadi di altar kuno di luar. Hanya 3 menit sebelum Li Qian dan timnya mencoba mengaktifkan formasi. Di luar ruang kecil itu, di altar kuno klan salju, pertempuran telah memasuki tahap sengit. Sang harimau es, yang masih berwujud manusia, menghunus tombak berumbai merah dan bertarung bersama naga Hades dan malaikat jatuh. Bahkan tanpa bonus bakat penjinakan binatang buas dari seorang penjinak binatang buas, kekuatan dan levelnya sendiri memberinya sedikit keuntungan, yang memungkinkannya melawan 2 binatang buas itu hingga terhenti. Namun itu sudah batasnya. Sedangkan bagi Sue Ying dan Sue Hu, dan 10 binatang peliharaan tingkat Sein yang mereka panggil, dia tidak berdaya lagi untuk menghentikan mereka. Dia meraung, dan cahaya biru yang mengerikan dan menakutkan meletus dari tombaknya sebelum dia menghantamkannya ke bawah. Dalam sekejap, hawa dingin yang mengerikan meledak, seperti bunga teratai salju. Rasa dingin yang mengerikan langsung dilepaskan, membekukan Hades Dragon dan Fallen Angel. Sayangnya, pembekuan ini tidak berlangsung lama. Dengan 2 ledakan keras, peti mati beku itu meledak hebat, dan sosok naga Hades dan malaikat jatuh pun terbebas. Ice Tiger tetap dalam wujud manusia, alisnya berkerut saat ia melihat ke arah wilayah klan salju yang tidak jauh, hatinya dipenuhi kecemasan. Pada saat ini, dia tahu bahwa selain Sui Yuan, putri kepala klan salju, ada sosok penting lain yang terjebak di ruang kecil pulau terapung itu. Li Qian, seorang jenius pengembang biakan yang muncul sekali dalam 1 abad dari Universitas Penjinak Binatang Sasu. Jika orang ini terjebak di dalam, klan salju mereka akan menghadapi krisis besar. Dibandingkan dengan pemberontakan kedua orang ini dan intrusi utusan kultus Dewa Hitam, ini adalah masalah besar yang sebenarnya. Dia tampak cemas dan mengeluarkan serangkaian raungan liar. Raungan, raungan, raungan. Raungan mengerikan bergema terus-menerus, dan salju di seluruh gunung mulai turun dengan cepat karenanya. Suara yang mengerikan itu jelas terdengar bukan hanya oleh wilayah klan salju yang tidak jauh dari sana, tetapi juga oleh kota di kaki gunung dan Universitas Penjinak Binatang Kota Salju yang terletak di sudut barat daya kota. Beastmaster setelah menyadari adanya anomali di ketiga lokasi ini dan segera mengambil tindakan. Kemudian, garis-garis cahaya, segala jenis kapal terbang, dan binatang terbang mulai berkumpul di sisi ini seperti hujan lebat. Melihat ini, Sue Ying dan Sue Hu segera berteriak, "Utusan suci, kita harus mundur." Banyak penjinak binatang berbondong-bondong ke sini. Kalau kita tidak mundur sekarang, semuanya akan terlambat. Kalian berdua benar, sudah waktunya pergi. Kalian berdua, tahan saja orang ini sebentar. Aku akan menggunakan beberapa cara untuk mengeluarkan kalian dari sini. Sembari berbicara, utusan suci itu melambaikan tangannya dan menyingkirkan semua binatang peliharaannya. Mendengar ini, Sue Ying dan Sue Hu tersenyum. Sebelumnya, utusan suci telah mengatakan bahwa dia punya cara untuk membawa mereka berdua pergi. Karena janji inilah mereka berani mengkhianatinya dengan gegabah, sehingga tidak ada jalan keluar bagi mereka. Jika tidak, mereka tidak akan begitu saja mempercayai tindakan yang membawa risiko kematian tertentu. Mendengar instruksi utusan suci itu, mereka berdua segera memerintahkan 10 binatang peliharaan mereka, termasuk mereka sendiri, untuk ikut bertempur. Dengan cara ini, mereka nyaris berhasil menahan serangan macan es untuk sementara. Karena harimau es mempertahankan wujud manusianya, ia tidak dapat mengeluarkan kekuatan tempurnya secara penuh, dan karenanya, ia tidak dapat mengalahkan 10 hewan peliharaan milik 2 orang itu dalam waktu yang singkat. Dia sangat cemas karena musuh hendak melarikan diri. Tepat pada saat itu, tak jauh dari sana, di langit, segala macam garis cahaya, padat dan banyak, melesat ke arah mereka bagaikan tetesan air hujan. Melihat hal itu, sang utusan suci tersenyum tipis, dan sebuah manik merah aneh tiba-tiba muncul di tangannya. Dia melemparkan manik merah, yang kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan jatuh ke suatu ruang tertentu. Di tempat itu, kekosongan seketika hancur, membentuk retakan gelap. Utusan itu memandang celah spasial yang gelap, dan tanpa ragu sedikit pun, melangkah maju, bersiap memasukinya. Tepat pada saat itu, seberkas cahaya putih keperakan melesat melintasi langit, membawa momentum yang luar biasa dan memiliki kekuatan yang mengagumkan, hampir sepenuhnya menyegel area tersebut. Seorang ahli tingkat dewa, utusan suci merasakan kekuatan yang luar biasa dan mengerikan. Tanpa ragu sedikit pun, ia melesat ke celah spasial yang gelap bagai sambaran petir. Tak jauh dari situ, Snow Eagle dan Snow Tiger yang mati-matian berusaha menghadang serangan Ice Nether Tiger pun merasa ngeri saat melihat pemandangan ini. Keduanya tidak pernah menyangka bahwa utusan suci yang berjanji membawa mereka pergi akan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Mereka sama sekali tidak mempedulikan apakah mereka berdua hidup atau mati. Melihat hal itu, keputusasaan tampak di wajah mereka berdua. Sue Ying berteriak putus asa, "Utusan suci, jangan. Tolong bawa kami berdua." Bab 936. Mengabaikan Snow Eagle dan Snow Tiger yang putus asa, Ice Tiger langsung menyerbu. Dia tiba di celah spasial yang telah dirobek oleh manik merah tua dengan kecepatan yang sangat cepat. Minggir. Tepat saat dia ragu-ragu dan meronta, ragu apakah akan mengerahkan beberapa keterampilan untuk menguji kemampuannya, sebuah suara agung tiba-tiba terdengar dari udara tak jauh darinya.
Segera setelah itu, sesosok raksasa, tingginya sedikitnya 100 meter, berjalan mendekat seakan-akan ia adalah dewa, melangkah melewati kehampaan. Tubuh raksasa itu berkilauan dengan cahaya putih keperakan, dan dia mengenakan baju besi yang berkilauan dan jubah putih salju. Rambut hitam raksasa itu menari-nari liar, dan matanya seakan menatap matahari, bulan, dan bintang. Mendengar suara raksasa penopang langit, harimau es tidak berani ragu sedetik pun dan menghindar dengan kecepatan luar biasa cepat. Saat berikutnya, raksasa itu melangkah dan seolah-olah memperpendek jarak, tiba di depan celah spasial yang terbuka dalam sekejap mata. Celah spasial itu hanya terbuka sementara dan tidak akan bertahan lama. Saat raksasa langit tiba, celah itu sudah menunjukkan tanda-tanda akan menutup. Melihat hal itu, sang raksasa mengabaikan segalanya dan mengulurkan satu tangan, meraih celah spasial. Dia berbicara dengan suara agung bagai guntur, "Hai, kau hama dari kultus Dewa Hitam, beraninya kau melakukan perbuatan jahat tepat di bawah hidungku. Hari ini, aku akan memastikan kau tidak akan pernah pergi hidup-hidup." Saat dia berbicara, salah satu tangan raksasanya telah menembus celah spasial itu. Saat berikutnya, aliran cahaya, seperti tetesan hujan, melesat dari segala arah. Dalam sekejap mata, garis-garis cahaya ini berubah menjadi sosok manusia, berdiri di dekat altar kuno klan salju. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Ice Tiger melihat Snow Peak, kepala suku Snow Clan, dan kepala sekolah Snow City Bistaming University saat ini di antara kerumunan yang datang. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera berjalan menuju puncak yang diselimuti salju. Sue Feng melangkah mendekat dan bertanya dengan mendesak, "Senior Bing, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Kedua orang ini membawa utusan suci kultus Dewa Hitam ke sini dan menghancurkan susunan teleportasi. Sekarang, Sue Yuan dan pelatih jenius dari Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir terjebak di ruang sempit ini. Ice Tiger menunjuk ke arah Snow Eagle dan Snow Tiger, yang wajahnya pucat pasi, dan menceritakan keseluruhan cerita secara singkat. Tepat saat keduanya tengah berbicara, sebuah suara ketakutan tiba-tiba terdengar dari celah spasial. "Mustahil. Bagaimana mungkin? Aku sudah memasuki celah spasial, bagaimana mungkin kau bisa mengetahui lokasiku?" Suara itu sangat familiar, dan Ice Tiger langsung mengenalinya. Itu adalah utusan dari kultus Dewa Hitam. Saat berikutnya, sesuatu yang mengejutkan dan mengerikan terjadi. Lalu, raksasa itu menarik tangan kanannya dari celah spasial yang terbuka. Di tangannya, dia memegang sebuah figur kecil. Wajah lelaki kecil itu dipenuhi ketakutan, dan matanya penuh kengerian. Orang ini tidak lain adalah utusan suci dari kultus Dewa Hitam yang baru saja melarikan diri melalui celah spasial. Itu sebenarnya Yin Luo, salah satu dari 9 utusan suci kultus Dewa Hitam. Luar biasa. Menangkapnya sama saja dengan memotong salah satu jari kultus Dewa Hitam. Tuan Feng Yue benar-benar perkasa dan mendominasi. Meskipun orang ini telah melarikan diri ke celah spasial, dia masih bisa menyeretnya keluar. Petik 2. Di dekat altar kuno klan salju, orang banyak melihat utusan suci yang telah ditangkap oleh raksasa penopang langit, yang mereka sebut Tuan Feng Yue, dan segera mengenali identitasnya. Beberapa penjinak binatang buas setempat juga mulai membanggakan dan memuji raksasa menjulang Feng Yue. Ini juga menunjukkan bahwa Feng Yue, sang raksasa yang menjulang tinggi, pasti memiliki reputasi yang sangat tinggi di kota salju. Feng Yue mengabaikannya sepenuhnya. Melihat sosok kecil di tangannya, ia mendengus, "Heh, bodoh dan picik. Mau kabur dari bawah perintahku? Kau cuma delusi." Mengetahui dirinya tidak akan bisa melarikan diri, Yin Luo, utusan suci dari Sekte Dewa Hitam, yang sedang digenggamnya, mulai meraung marah dan tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, memangnya kenapa kalau kau tangkap aku? Sekalipun kau membunuhku, itu tidak akan mengubah fakta bahwa aku baru saja menggunakan mutiara kekosongan yang kacau. Mutiara kehampaan yang kacau telah dikirim ke kehampaan, dan ruang sempit di dalam altar ini telah sepenuhnya terputus dari dunia nyata. Saat ini, tidak ada yang tahu kemana mutiara itu dibawa oleh turbulensi spasial. Hahaha, apakah mereka yang terjebak di ruang sempit itu, termasuk pelatih jenius dari Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir, bisa bertahan hidup, itu sepenuhnya tergantung takdir." Dia tertawa terbahak-bahak, seakan-akan dia telah mencapai sesuatu yang benar-benar hebat. Mendengar ini, Feng Yue mengerutkan kening hampir tak terlihat. Dia segera mengaktifkan inderanya dan mulai menyelidiki. Hasilnya, tidak ada yang dirasakan. Ruang kecil di dalam altar kuno telah terbawa oleh turbulensi spasial ke lokasi yang tidak diketahui. Dia berbalik menatap ketua klan salju, "Anak salju, aku telah menangkap orang ini. Kau bisa menghadapi 2 pengkhianat di klanmu sendiri. Lagi pula, kau harus siap membawa kembali pelatih muda dari Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir itu, apapun yang terjadi. Kalau tidak, aku tidak bisa menyelamatkanmu," kata Feng Yue dengan sungguh-sungguh. Sambil berbicara, dia meraih Yin Luo, utusan suci dari Sekte Dewa Hitam, dan melangkah keluar, meninggalkan wilayah Gunung Bulan Salju milik klan salju dan menghilang tanpa jejak. Mendengar ini, hati Sue Feng menegang. Penting untuk diketahui bahwa Liqian dari Universitas Penjinak Binatang Sazu bukan satu-satunya yang terjebak di ruang kecil itu. Putri kesayangannya, Sue Yuan, juga ada di sana. Kini yang dapat dilakukannya hanyalah berdoa agar mereka berdua selamat dan semoga nasib buruknya segera berakhir. Saya pikir masih ada kesempatan. Jika hanya mereka berdua,
hampir tidak ada peluang untuk lolos hidup-hidup. Namun, Sue Feng ingat bahwa Li Qian memiliki seorang ahli tingkat dewa di sisinya. Dengan perlindungan seorang ahli tingkat dewa, bahkan jika seseorang terjatuh dalam turbulensi spasial, seharusnya ada peluang untuk bertahan hidup. Memikirkan hal ini, dia tak dapat menahan diri untuk menghela napas panjang. Dia melirik ke arah elang salju dan harimau salju, yang telah berdiri dan ditahan oleh anggota klan salju tak jauh dari sana, dan ekspresinya dengan cepat berubah dingin. Tatapannya bagaikan pisau. Saat ini, dia berharap bisa mencabik-cabik mereka berdua. Ia memberi perintah, menginstruksikan anak buahnya untuk merawat para penjaga yang telah dibius oleh Sue Ying dan Sue Hu dengan bubuk khusus. Segera setelah itu, dengan sebuah perintah, dia memimpin sekelompok anggota klan salju kembali ke aula Dewan Klan. Di sisi lain, para penjinak binatang yang berdiri di puncak gunung, melayang di udara, atau menyaksikan semua ini dari atap-atap tak jauh dari sana, melihat bahwa kekacauan telah mereda, para penjahat telah ditangkap, dan tak ada lagi keseruan yang bisa disaksikan, jadi mereka semua pergi. Namun, apa yang terjadi di sini hari ini ditakdirkan untuk menyebar dengan sangat cepat. Utusan suci kultus Dewa Hitam telah melancarkan serangan ke wilayah klan salju. Ini adalah peristiwa besar. Namun ada satu hal yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Meskipun klan salju adalah klan yang besar, dalam keseluruhan sistem umat manusia, mereka sebenarnya hanyalah sebutir pasir di Sungai Gangga. Mereka seharusnya tidak cukup berharga untuk membuat kultus Dewa Hitam bersusah payah dan mengirim utusan suci untuk menyerang mereka. Bab 937. Tepat saat raksasa menjulang Feng Yue menggendong Yin Luo, utusan suci dari kultus Dewa Hitam, menjauh dari wilayah klan salju di Gunung Bulan Salju seolah-olah dia adalah seekor anak ayam, beberapa saat sebelumnya, di dalam ruang kecil di dalam altar kuno klan salju. Li Qian dan Fei Yue bertukar pandang, dan saat mereka melihat susunan teleportasi yang retak di tanah, ekspresi ketidakberdayaan muncul di mata mereka. Fei Yue memiliki keterampilan dan bakat formasi Arai yang tak tertandingi. Meskipun Li Qian tidak dapat dibandingkan dengannya, level formasi Arai-nya masih cukup baik di antara para master Arai biasa. Karena tingkat keterampilannya yang cukup baik, dia menyadari bahwa jika susunan teleportasi rusak total, akan hampir mustahil untuk keluar melaluinya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Formasi luar sudah hancur total, dan kita tidak bisa pergi. Fei Yue mendesah, nadanya agak tak berdaya. Sue Yuan menggeleng, masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi di luar? 9 dari 10 kali, sesuatu yang tidak terduga terjadi, seperti serangan. Guru Ling berjalan mendekat, alisnya sedikit berkerut, tetapi wajahnya tidak menunjukkan banyak kekhawatiran. Hal ini mencerminkan keyakinannya terhadap kemampuannya sendiri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sue Yuan menggelengkan kepalanya lagi. Dia tidak bisa membayangkan altar kuno di luar akan diserang. Kau harus tahu, tempat itu adalah lokasi kunci yang dijaga ketat oleh klan salju mereka, dan letaknya tidak jauh dari pusat kota salju. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyelinap masuk, apalagi langsung menghancurkan susunan teleportasi di luar? Dia tahu bahwa Guru Zero adalah seorang ahli tingkat dewa, dan saat ini, dia hanya bisa menaruh harapan padanya. Baik, Guru Ling, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Li Qian menatap Guru Ling dengan ekspresi penuh harap yang sama. Jika, pada saat ini, mereka masih mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, maka kesempatan itu pasti ada pada Guru Zero. Guru Ling berjalan mendekat tanpa tergesa-gesa, suaranya penuh ketenangan dan keyakinan. Selanjutnya, saya akan mencoba menerobos penghalang spasial di sini. Jika sisi lain penghalang spasial tersebut merupakan titik koneksi ke dunia saat ini, maka selamat, kita dapat melarikan diri dengan relatif mudah. Jika tidak, Guru Ling tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi semua orang mengerti maksudnya, konsekuensi dari, jika tidak, sudah jelas dengan sendirinya. Pada titik ini, yang dapat mereka lakukan hanyalah berharap agar mereka beruntung dan surga memihak mereka. Saat Li Qian memikirkan ini, ketakutan terburuknya menjadi kenyataan, karena pada saat itu, seluruh ruang kecil di Pulau Terapung itu mulai bergetar hebat. Oh tidak! Merasakan getaran itu, wajah Guru Ling langsung berubah sangat jelek. Tanpa keraguan sedikit pun, dia bertindak dengan kecepatan yang sangat cepat. Tiba-tiba, tubuh mekaniknya terbelah di bagian dada, memperlihatkan 3 peluru kendali yang mengerikan dan dahsyat. Dilihat dari lokasi di mana rudal itu disembunyikan, ini pasti salah satu kartu Truth Zero. Tatapan Guru Ling tajam dan menusuk. Sesaat kemudian, ia berteriak pelan, lalu seberkas cahaya melesat keluar dari dadanya dengan kecepatan yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang. Itu adalah salah satu dari 3 rudal. Ledakan. Beberapa saat setelah rudal diluncurkan, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Disertai ledakan yang memekakkan telinga, terjadi pula gelombang kejut yang amat mengerikan. Gelombang kejut yang sangat mengerikan inilah yang membuat Li Qian dan yang lainnya bergoyang dan hampir terjatuh. Ini juga menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan ledakan rudal ini. Tidaklah berlebihan jika menyebutnya mengejutkan. Setidaknya dalam ingatan Li Qian, hanya ada sedikit keterampilan yang memiliki kekuatan seperti itu. Setelah ledakan itu, sebuah lubang menganga dengan diameter sekitar 10 meter muncul di depan semua orang. Melihat celah itu, Guru Ling tanpa ragu sedikit pun, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar.
Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke celah spasial. Ia meninggalkan sebuah kalimat, kalian mundur sedikit. Turbulensi spasial di sini cukup parah. Jika tetap di sini, kalian mungkin akan terjebak di dalamnya. Mari kita mundur sedikit. Mendengar kata-kata Guru Ling, Fei Yue sama sekali tidak ragu dan langsung mundur cukup jauh. Sambil mundur, ia juga mengingatkan Li Qian dan Sui Yuan, jika kita terjebak dalam turbulensi spasial di sini, bahkan Guru Ling mungkin tidak akan bisa menyelamatkan kita tepat waktu. Mendengar ini, Li Qian dan Sui Yuan tidak ragu sejenak dan langsung mengambil tindakan. Mereka berdua mundur dengan cepat, menempuh jarak yang cukup jauh dalam sekejap mata. Setelah mundur beberapa langkah, Li Qian akhirnya bertanya, Fei Yue, getaran apa tadi? Mengapa Guru Ling bereaksi begitu kuat? Jika tebakanku benar, getaran tadi pasti suara ledakan simpul spasial. Fei Yue berkata dengan nada serius, jika semua simpul spasial telah meledak, itu berarti koneksi kita dengan dunia nyata telah terputus. Di lapisan ruang angkasa yang luas, jika titik jangkar hilang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Meskipun Fei Yue tidak mengatakan apa konsekuensinya, baik Li Qian maupun Sui Yuan sudah mengerti. Di lapisan ruang angkasa yang luas, kehilangan titik jangkar ibarat layang-layang yang talinya putus, atau mobil tanpa kemudi. Kemana kita akan pergi selanjutnya, dan di mana kita akan berakhir, sepenuhnya tergantung pada kita. Kita hanya bisa mengikuti arus. Itu seperti menyerahkan hidup Anda langsung pada takdir. Hidup atau mati Anda sepenuhnya tergantung pada takdir. Penantian itu tidak berlangsung lama, karena tak lama kemudian, Guru Zero berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat kembali melalui celah spasial. Bagaimana? Li Qian segera bertanya saat melihat Guru Ling berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali melalui celah spasial. Ini buruk. Semua jangkar spasial di ruang sempit kita telah hancur. Sekarang, kita, dan ruang sempit ini, telah menjadi sehelai rumput laut yang hanyut mengikuti arus di lapisan spasial. Guru Ling mengerutkan kening dan berkata dengan nada serius. Mendengar ini, Li Qian langsung terdiam. Benar saja, hukum Murphy menjadi kenyataan. Hal-hal yang baik tidak berhasil, tetapi hal-hal yang buruk berhasil. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pada titik ini, Fei Yue juga sedikit bingung. Guru Ling berbicara dengan suara berat, menjelaskan langkah selanjutnya, hanya ada satu cara, temukan celah di lapisan spasial dan masuki. Kalau begitu, rasanya seperti berjudi. Tak seorang pun bisa tahu apa yang ada di balik celah itu. Pada titik ini, dia tiba-tiba melihat ke arah Li Qian dan Sui Yuan, tetapi dia tidak melihat ke arah Fei Yue karena tidak perlu. Tugas berikutnya adalah bertahan dari turbulensi dalam lapisan spasial, yang memerlukan pertahanan yang sangat kuat. Dalam hal ini, masalah Fei Yue bukanlah masalah, karena ia dan Li Qian adalah satu. Ia bisa bersembunyi di ruang penjinakan binatang dan bersama Li Qian, berbagi suka dan duka. Bab 938. Pulau Terapung, di dalam ruang kecil. Saat ini, ruang kecil itu benar-benar rusak. Di udara tak jauh dari sana, sebuah celah besar terbuka. Arus spasial yang bergejolak mengalir masuk dari dalam, disertai angin menderu dan kekuatan yang mengerikan. Guru Ling berdiri membelakangi angin yang bertiup kencang, ekspresinya tidak berubah. Li Qian berpikir sejenak, lalu menjawab langsung, aku punya perlengkapan pelindung yang disediakan oleh Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir, jadi aku sama sekali tidak takut dengan metode legendaris biasa. Yah, dengan tubuh mekanik yang melindungiku, aku seharusnya aman. Guru Ling mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke Sui Yuan, dan kamu, tindakan perlindungan apa yang kamu miliki? Aku punya hewan peliharaan roh heroik, yang tingkat kekuatannya telah mencapai puncak alam roh kudus, jawab Sui Yuan jujur. Guru Ling menggelengkan kepalanya sedikit, metode seperti itu tidak dapat sepenuhnya melindungi Anda di lapisan spasial. Melihat Sui Yuan menatapnya dengan ekspresi tak berdaya, Guru Ling menghela napas, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, di dalam lapisan spasial, terdapat 4 bencana besar, tanah, api, angin, dan air. Terkadang, kau juga bisa bertemu dengan binatang bencana yang sangat kuat. Binatang roh di puncak alam roh kudus tidak cukup untuk melindungi keselamatanmu. Kau tak perlu menatapku seperti itu. Bahkan dengan kekuatanku, aku hampir tak bisa melindungi diriku sendiri di lapisan ruang angkasa. Jika aku punya tenaga lebih, aku pasti akan memfokuskannya pada Li Qian dan tak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Perkataan Guru Ling kejam, tetapi itulah kebenarannya. Dalam keadaan seperti ini, sungguh mustahil baginya untuk merawat Sui Yuan. Setelah mendengar kata-kata Guru Ling, kebingungan dan ketidakberdayaan Sui Yuan menjadi lebih jelas. Dia masih sangat muda, dia tidak ingin mati seperti ini. Saya tidak ingin tinggal di sini dan menunggu kematian. Guru Ling, kumohon beritahu aku apa yang harus kulakukan agar bisa bertahan hidup. Saat itu, tekad untuk bertahan hidup menguasai pikirannya, dan Sui Yuan bertanya dengan tegas. Guru Ling berbalik dan melihat ke arah pembukaan ruang tak jauh dari sana. Setelah hening sejenak, ia berkata dengan suara tanpa sukacita atau kesedihan, jika kau ingin selamat, kau seharusnya tidak memohon padaku, karena meskipun kau memohon padaku, itu tidak akan ada gunanya. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Ada orang lain yang bisa menyelamatkanmu. Dengan kecerdasanmu, tidak mungkin kau tidak memikirkan hal itu. Juga, kamu harus bergegas. Peluang bisa datang kapan saja, dan kita tidak bisa membuang-buang waktu di sini.
Dia melirik ke sekeliling ruangan kecil itu, dan ketika dia melihat ruangan itu mulai runtuh, dia berbicara lagi, mengingatkannya, juga, ruangan kecil ini tidak akan bertahan lama lagi. Sue Yuan segera mengerti setelah diingatkan oleh Guru Ling. Dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi, lalu berjalan mendekati Li Qian tanpa ragu-ragu. Profesor Li, selamatkan aku. Sue Yuan menatap Li Qian dengan mata membara. Melihat ini, Li Qian hanya bisa menghela napas tak berdaya. Awalnya, aku sudah memutuskan bahwa aku tidak akan pernah lagi membuat kontrak dengan ras manusia spesial. Namun sebagaimana yang diharapkan, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Saya tidak pernah menduga akan menghadapi situasi seperti ini. Mengingat situasi saat ini, hampir mustahil bagi Sue Yuan untuk bertahan hidup hanya dengan hewan peliharaan roh suci di puncak alam roh suci. Akan tetapi, Guru Zero menjelaskan dengan sangat jelas bahwa, dengan kemampuannya, paling-paling ia hanya dapat melindungi keselamatan dirinya sendiri. Adapun Sue Yuan, dia tidak mampu lagi merawatnya. Jadi, tampaknya Sue Yuan hanya punya satu cara untuk bertahan hidup, menjadi satu dengan dirinya sendiri dan menumpang pada kesuksesannya. Ketika memikirkan hal itu, senyum pahit tak dapat tidak muncul di wajahnya. Kehidupan manusia dipertaruhkan, dan karena masalah ini pada dasarnya adalah hal yang baik baginya, Li Qian berhenti bersikap malu-malu dan menolak. Dia mengangguk sedikit, secara diam-diam menyetujui apa yang hendak dilakukan Sue Yuan. Melihat ini, Sue Yuan, tidak seperti biasanya, sedikit tersipu pada wajah cantiknya dalam situasi seperti ini. Dalam situasi ini, hanya ada satu cara untuk menyelamatkan diri, membuat kontrak dengan Li Qian. Namun, jika suatu kontrak dibuat dengan Li Qian, keduanya akan benar-benar berbagi suka dan duka, dan saling terhubung erat. Ini benar-benar kasus kemakmuran bersama dan kehancuran bersama. Melihat Li Qian mengangguk dan menyetujui permintaannya, Sue Yuan tidak berani menunda dan segera mengambil tindakan. Tiba-tiba, semburan cahaya putih keperakan memancar dari tubuhnya. Cahayanya tidak terlalu menyilaukan, tetapi masih cukup kentara. Setelah tubuhnya memancarkan cahaya putih keperakan, wajah Sue Yuan, tidak seperti biasanya, kembali menunjukkan rona merah. Dia melirik Guru Ling yang tidak jauh darinya dan melihat bahwa Guru Ling selalu membelakanginya, jadi dia mengumpulkan keberaniannya dan menghampiri Li Qian. Melihat ini, Li Qian agak bingung, bertanya-tanya bagaimana cara membuat kontrak dengan Sue Yuan, anggota klan Xuan Sui. Lalu, dengan ekspresi bingungnya, Sue Yuan berjalan mendekatinya. Terdengar suara mendesis. Saat suara sutra robek terdengar, rona merah langka muncul di wajah Li Qian. Karena Sue Yuan, wanita cantik nan penyendiri yang menyerupai putri klan salju, benar-benar mengulurkan tangan dan mencengkeram kera bajunya, lalu dengan kekuatan tiba-tiba, merobeknya ke kedua sisi. Dalam sekejap, cahaya musim semi terungkap sepenuhnya. Dihadapkan dengan pemandangan yang begitu memikat, Li Qian, sebagai pria normal dan berada di puncak kehidupannya, tentu saja tidak bisa tetap tenang. Namun, dia segera menekan kegelisahan hatinya. Tatapan mereka terfokus, dan mereka mulai memeriksa area dada Sue Yuan. Di tempat itu, diiringi cahaya putih keperakan yang mengalir, sebuah tanda berbentuk seperti kepingan salju tampak samar-samar. Melihat tanda berbentuk kepingan salju di dadanya, Sue Yuan, pipinya memerah, berbicara dengan suara gemetar, "Profesor Li, yang perlu Anda lakukan hanyalah meneteskan setetes darah ke tanda ini." Mendengar ini, Li Qian tidak langsung bertindak, tetapi tanpa sadar menoleh untuk melihat Fei Yue di sampingnya. Melihat Fei Yue mengangguk, menunjukkan tidak ada masalah dengan tanda kontrak, dia mengeluarkan setetes darah dari ujung jarinya dan meneteskannya ke tanda kepingan salju di dada Sue Yuan. Saat tetesan darah merah jatuh, sesuatu yang aneh terjadi. Tetesan darah itu lenyap dalam sekejap. Itu sepenuhnya memasuki tubuh Sue Yuan. Saat berikutnya, hubungan samar langsung terjalin antara Sue Yuan dan Li Qian, dan seiring berjalannya waktu, hubungan ini menjadi semakin dekat. Li Qian memejamkan matanya dan merasakan informasi itu, lalu dengan sebuah pikiran, sesuatu yang aneh terjadi di depan matanya. Tiba-tiba, Sue Yuan yang berdiri di depan Li Qian dan menatap matanya, lenyap tanpa jejak. Pada saat yang sama, tanda berbentuk kepingan salju perlahan muncul di dada Li Qian, tidak jelas. Mereka bahkan menciptakan ruang penjinakan binatang buas lainnya di area dada, sungguh. Tepat saat Li Qian sedang asyik berpikir dan agak linglung, suara Fei Yue tiba-tiba terngiang di telinganya, "Bocah, kau menang besar. Kamu harus tahu bahwa tanda kontrak yang terukir di dada berbeda dari tempat lain. Itu melambangkan keterbukaan hati seseorang. Implikasinya adalah dia tidak hanya membuat kontrak denganmu, tetapi juga pada dasarnya memberikan hatinya kepadamu." Setelah mengatakan itu, ia tersenyum tipis, lalu sosoknya menghilang. Detik berikutnya, ia kembali ke ruang penjinak binatang buas di lautan kesadaran Li Qian. Bab 939. Baiklah, ayo pergi. Melihat Li Qian tidak hanya membuat kontrak dengan Sue Yuan, tetapi kedua wanita itu juga langsung memasuki ruang penjinakan binatang buasnya, Guru Ling segera angkat bicara. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Saat berikutnya, sebuah tubuh mekanik yang tampak persis seperti Zero Sensei, tetapi tanpa fitur wajah, tiba-tiba muncul. Tepatnya, bukan berarti ia tidak memiliki fitur wajah sama sekali, melainkan fitur-fiturnya agak abstrak, tidak seperti manusia, tetapi lebih seperti topeng. Saat Li Qian bingung dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Guru Ling.
Objek mekanis yang melayang di udara tiba-tiba mulai bergerak lagi. Dalam sekejap mata, tubuh mekanik yang melayang di udara telah hancur dan berubah menjadi baju besi mekanik yang megah. Melihat ini, wajah Li Qian menampakkan ekspresi kesadaran tiba-tiba. Dia mengerti apa yang Guru Zero ingin lakukan. Saat berikutnya, dia melihat armor mekanik itu hancur seketika, pecah menjadi lebih dari selusin bagian tepat di depannya. Armor mekanik yang hancur itu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada akhirnya, mereka melesat keluar satu demi satu, melekat sempurna pada tubuhnya. Hanya dalam waktu singkat, Li Qian telah menjadi komposit mekanik. Penampilan itu agak mirip dengan film fiksi ilmiah yang saya lihat di bumi dalam kehidupan saya sebelumnya, Iron Man. Pada baju besi mekanik, topeng itu meleleh, menampakkan wajah Li Qian. Guru Ling mengangguk puas saat melihat ini. Dia melambaikan tangannya lagi, dan saat berikutnya, baju besi mekanik itu terlihat melayang di udara bersamanya. Gemuruh-gemuruh. Klik, klik. Suara mengerikan dari keruntuhan dan pecahan terus bergema. Li Qian meliriknya dan langsung mengerti apa yang terjadi, ruang kecil ini tidak dapat bertahan lagi. Tepat saat pikirannya mulai kacau, sebuah celah besar terbuka lagi di ruang sempit tak jauh dari sana. Munculnya celah ini bagaikan domino yang roboh. Hanya dalam waktu singkat, seluruh ruang kecil itu sudah tertutup rapat dengan segala macam retakan dan celah. Ayo pergi. Melihat ini, Guru Ling melambaikan tangannya dengan lembut, dan sesaat kemudian, mereka berdua berubah menjadi dua garis cahaya dan terbang keluar melalui celah di depan mereka. Saat mereka terbang keluar, seluruh ruang kecil itu langsung meledak, seperti balon yang ditusuk dengan lubang-lubang yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, dengan suara ledakan, ruang kecil yang bobrok itu sepenuhnya ditelan oleh turbulensi spasial yang tak terhitung jumlahnya. Guru Zero, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Li Qian, mengenakan baju besi mekanik pemberian Guru Zero dan melayang di lapisan spasial. Dari nadanya, Anda dapat mengetahui bahwa dia sangat cemas. Kulitnya juga cukup tidak menyenangkan. Guru Zero melayang di udara yang kacau tak jauh darinya. Ia menatapnya tajam sejenak, lalu lebih dari selusin tentakel mekanis menjulur dari permukaan tubuh mekanis itu. Tepat saat Li Qian tertegun dan bingung, tentakel mekanik ini benar-benar menjulur langsung ke arahnya. Saat berikutnya, tentakel mekanis ini melekat pada baju zirah mekanisnya. Kemudian, betapa terkejutnya dia, tentakel mekanik itu mengikat erat baju zirah mekaniknya ke tubuh mekanik Zero Sensei. Tentakelnya meleleh, dan kemudian, hal-hal aneh terjadi. Baju zirah mekanik Li Qian menyatu dengan tubuh mekanik Zero. Jika dilihat dari jarak yang sedikit lebih jauh, kedua badan mekanis yang ditekan bersama-sama tampak seolah-olah satu orang sedang menggendong orang lain di punggungnya. Selanjutnya, kamu tidak perlu melakukan apapun, cukup awasi aku. Lagi pula, kata Guru Ling, sambil menambahkan dalam benaknya, kalian tidak dapat melakukan apapun di dalam lapisan spasial ini. Di dalam lapisan spasial, arus turbulen yang tak terhitung jumlahnya menarik, melesat, merobek, dan meliuk, seperti tetesan hujan lebat yang memenuhi seluruh bidang penglihatan. Turbulensi spasial ini benar-benar mengerikan kekuatannya. Li Qian, yang berbaring di punggung Guru Ling, tak kuasa menahan diri untuk berkomentar sambil menyaksikan turbulensi spasial yang mengamuk itu. Mendengar ini, Guru Ling menggelengkan kepalanya sedikit. Turbulensi spasial ini memang agak merusak, tetapi tidak fatal. Sekalipun lebih banyak yang muncul, mereka tidak akan membahayakanku dibandingkan kekuatanku. Malahan, bahaya terbesar di lapisan spasial berasal dari 4 bencana, tanah, api, angin, dan air, serta sesekali binatang buas bencana. Li Qian melihat sekeliling dan mendapati bahwa saat ini, di sekeliling mereka terdapat turbulensi spasial yang padat. Menurut Guru Ling, seharusnya tidak ada bahaya saat ini. Berdasarkan hal ini, ia bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru Ling, Anda menyebutkan 4 jenis bencana, tanah, api, angin, dan air. Bisakah Anda memberitahu saya 4 jenis bencana itu? Keempat bencana ini adalah, angin kencang yang tak terkendali, api yang tak berbatas, air yang tak bersumber, dan meteorit yang tak terbatas. Melihat keingintahuan Li Qian dan mempertimbangkan situasi saat ini, Guru Ling pun angkat bicara dan menjelaskan, setiap jenis bencana sangatlah mengerikan, bahkan memiliki kekuatan untuk menghancurkan seorang ahli tingkat dewa sekalipun. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ekspresi Li Qian menjadi sangat serius saat mendengarkan penjelasan Guru Ling. Ruang di dalam lapisan ini tidak selamanya kacau dan tak teratur, selamanya tak berakar dan terombang-ambing, selamanya diselimuti kegelapan. Sesekali akan ada titik balik. Guru Ling menjawab, retakan dimensi terkadang akan muncul di dalam lapisan spasial ini. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menemukan retakan dimensi yang relatif aman, memasukinya, lalu menemukan cara untuk kembali ke dunia nyata dari bidang dimensi yang sesuai. Lalu bagaimana kita menentukan apakah celah dimensi yang kita temukan relatif aman? Li Qian masih sedikit bingung, jadi dia langsung bertanya kepada Guru Ling. Untuk sekali ini, Guru Ling tersenyum. Setiap celah dimensi terhubung ke suatu bidang dimensi. Di dalam bidang dimensi tersebut, energi luar biasa bocor keluar. Berdasarkan konsentrasi energi luar biasa ini, seseorang dapat memperkirakan tingkat bahaya di ruang dimensi yang bersangkutan. Tentu saja, ini hanyalah perkiraan kasar dan tidak dapat dijadikan penilaian yang tepat. Dengan kata lain, masih ada unsur perjudian yang terlibat, lanjut Li Qian.
Guru Ling berkata dengan nada tak berdaya, tentu saja, apakah seseorang dapat bertahan hidup di lapisan spasial bergantung pada kekuatan, tetapi pengaruh keberuntungan tidak dapat diabaikan. Lalu, bagaimana jika tidak ada celah spasial? Li Qian memikirkan sebuah kemungkinan. Mendengar ini, Guru Ling tersenyum tipis, hehe, kalau begitu kita hanya bisa menyalahkan nasib buruk kita. Guru Ling tidak mengatakannya secara terus terang, tetapi Li Qian sudah mengerti sepenuhnya apa maksudnya. Jika ini benar-benar terjadi, maka nasib mereka pasti kematian. Tepat saat keduanya sedang berbicara, sebuah perubahan mendadak terjadi dalam turbulensi spasial tak jauh dari sana. Sebuah bayangan hitam mengerikan melesat dengan kecepatan yang bahkan Li Qian tak mampu bereaksi. Karena bergerak begitu cepat, Li Qian bahkan tidak sempat melihat benda apa itu. Bab 940. Sebuah bayangan hitam besar melesat ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Li Qian begitu dekat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Suara mendesing. Dengan gerakan yang gesit, di saat kritis itu, hanya berkat tubuh mekanik yang digerakkan oleh Guru Zero, dia mampu bereaksi seketika dan nyaris terhindar dari bahaya. Setelah menghindarinya, Li Qian segera menoleh dan melihat, hanya untuk menemukan bahwa bayangan gelap itu sebenarnya adalah meteorit besar. Hati-hati. Tidak akan pernah ada satu meteorit pun yang muncul tanpa batas. Li Qian masih terkejut ketika suara Guru Ling tiba-tiba terdengar. Begitu dia selesai berbicara, selusin titik cahaya kecil, masing-masing seukuran sebutir beras, muncul di ruang bergolak tak jauh darinya. Ketika Li Qian melihat pemandangan ini, kulit kepalanya terasa geli dan rambutnya berdiri tegak. Tanpa diragukan lagi, semua titik terang ini adalah meteorit yang tidak terbatas. Dengan kecepatan itu, jika dia benar-benar terkena meteorit, Li Qian memperkirakan bahwa bahkan dengan pertahanan Zero yang kuat, dia akan menderita cedera serius. Bukannya tidak mungkin mereka bisa binasa di sini. Mereka di sini. Seru Guru Ling lirih sambil memperhatikan belasan titik cahaya melesat ke arahnya. Tak lama kemudian, cahaya kuning samar tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Setelah tubuh mekanik itu memancarkan cahaya kuning kabur, kecepatan tubuh Guru Zero tiba-tiba meningkat secara signifikan pada saat berikutnya. Ia mulai menghindar dan berkelit, menari di ujung pisau. Ia berubah menjadi seberkas cahaya, terbang dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Dia berhasil menghindari beberapa meteorit pertama yang menghantam dengan cara ini. Namun seiring berjalannya waktu, hal itu menjadi semakin sulit. Bahkan dengan beberapa meteorit terakhir, tidak ada cara untuk menghindarinya. Bukan karena Guru Zero tidak cukup cepat untuk menghindar, tetapi meteorit ini hampir sepenuhnya menghalangi semua rute pelariannya. Karena tidak punya pilihan lain, dia menjentikkan tangannya, mengirimkan beberapa titik cahaya. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa beberapa titik cahaya itu sebenarnya adalah beberapa peluru hitam legam. Peluru itu bertabrakan dengan meteorit. Gemuruh. Dalam sekejap, ledakan dahsyat terdengar. Meski terjadi ledakan yang mengerikan, meteorit yang jatuh hanya mengalami sedikit kerusakan. Ini juga menunjukkan betapa padatnya meteorit ini. Melihat ini, ekspresi Guru Ling tetap tidak berubah. Ia tidak bergerak lagi, karena jurus yang baru saja ia gunakan sudah mencapai tujuannya. Ya, alasan dia menggunakan peluru hitam legam tadi bukanlah untuk menghancurkan meteorit itu. Bahkan dengan kekuatan peluru hitam itu, mustahil baginya untuk menghancurkan meteorit yang datang. Alasan dia menggunakan keterampilan ini, dan menyerang ke satu arah, hanya untuk satu tujuan, mengubah lintasan meteorit pada saat terakhir yang memungkinkan. Peluru berterbangan dan terdengar ledakan. Tujuannya memang tercapai. Akhirnya, meteorit yang datang ini benar-benar mengubah lintasan terbangnya, dan faktanya, ia berubah ke arah yang diprediksikan Li Qian. Maka, setelah mengantisipasi hal ini, ia segera melesat pergi dan nyaris terhindar dari serangan itu. Setelah menghindari serangan meteorit yang tak terbatas, ekspresi Guru Zero tetap tidak berubah. Dalam lapisan spasial, invasi semacam itu hanyalah permulaan. Dengan demikian, tubuh mekanik gabungan Li Qian dan Guru Zero terus melayang di lapisan ruang angkasa. Tanpa arah, tanpa tujuan, tidak tahu kemana harus pergi. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Tidak ada konsep waktu di tempat ini. Kita mulai lagi. Tiba-tiba, cahaya mengerikan melintas di mata Guru Zero. Kemudian, tubuhnya mulai meleleh, dan dalam sekejap mata, ia meleleh menjadi gumpalan logam cair. Li Qian, ada gugusan cahaya lain, yang terletak di inti gugusan logam cair. Li Qian menduga bahwa bola cahaya ini adalah percikan Guru Zero, yaitu inti mekanis. Tepat saat Li Qian kebingungan, tiba-tiba massa logam cair yang menyelimuti mereka berdua berubah menjadi cairan kental, tak terlihat, dan tak berwarna. Hampir pada saat massa logam cair bertabrakan dengan cairan kental dan tak terlihat, Li Qian menyadari bahwa mereka telah menghadapi salah satu dari 4 bencana besar, air tanpa sumber. Keren banget. Bongkahan logam cair itu menghantam cairan tak kasat mata itu, dan pada saat berikutnya, yang membuat Li Qian tercengang, logam cair yang menyelimuti mereka seluruhnya mulai mencair bagaikan mentega yang bertemu dengan pisau panas. Ketika Li Qian melihat ini, matanya makin terbelalak. Pemandangan ini sungguh mengerikan. Perlu dicatat bahwa logam cair yang membungkusnya, pada hakikat, adalah tubuh mekanis yang ditempa oleh Guru Zero dengan usaha yang tak terhitung jumlahnya dan penggunaan berbagai macam bahan yang langka dan luar biasa.
Kekuatan tubuh mekanik ini pasti telah mencapai tingkat dewa. Namun, masa logam cair ini yang terbentuk dari entitas mekanis tingkat dewa terkorosi dan larut dalam air tanpa sumber. Li Qian memusatkan pandangannya tajam pada bongkahan logam cair yang sedang terkorosi dan mencair, seraya berdoa dalam hatinya agar bongkahan logam cair itu dapat bertahan lebih lama lagi. Setelah waktu yang tidak diketahui, tepat ketika Li Qian mengira mereka mungkin terjebak di kolam air besar tanpa sumber ini, dan tepat ketika dia melihat kolam logam cair menjadi semakin tipis, suara pop terdengar, dan kolam logam cair akhirnya keluar dari kolam air besar tanpa sumber ini. Fiuh! Li Qian menghela napas lega melihat ini. Mereka berdua akhirnya berhasil melewati krisis lainnya. Guru Ling, apa kabar? Setelah melewati krisis akibat kekurangan air, Li Qian langsung bertanya tentang kondisi Guru Ling. Bukan masalah besar, hanya saja ada tubuh mekanik yang hancur. Nada bicara Guru Zero tidak banyak berubah, tetapi hati Li Qian tiba-tiba bergetar mendengarnya. Alasan mengapa Zero Sensei memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dan bahkan kemampuan bertahan hidup yang kuat adalah karena ia memiliki 10 tubuh mekanik yang sangat kuat. Namun kini, hanya karena satu serangan air dari sumber yang tak bersumber, satu tubuh telah musnah, suatu akibat yang membuatnya takut. Setelah memberikan penjelasan singkat, Guru Ling berhenti berbicara dan mulai mengamati dengan saksama. Setelah beberapa saat, tepat saat Li Qian dipenuhi kecemasan, bertanya-tanya bagaimana dan kapan bencana baru akan terjadi, Guru Ling tiba-tiba mengambil tindakan. Tiba-tiba, ia melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah tertentu. Li Qian penasaran dan segera melihat ke arah itu. Tak lama kemudian, ia melihat celah dimensi gelap muncul di tengah turbulensi spasial tak jauh dari sana. Bersambung,